Gaib yang ada di Indonesia itu bukan asli duriannya baginda Rasul. Makanya kami awali dengan bahasa wallahu a'lam. Pada intinya kesimpulannya begini, walaupun banyak statement, banyak stigma, banyak dalil, bahkan banyak pembuktian, baik itu pembuktiannya dengan sejarah, baik itu dengan silsilah dan lain sebagainya, pada intinya kita simpulkan sebagaimana yang Allah nyatakan, bahkan di dalam Al-Quran Allah langsung yang berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Tak ingat-ingat definisinya, ya, ingat-ingat patokan dasarnya. Sesungguhnya manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah, dalam penilaian Allah, atqakum adalah yang paling takwa di antara kalian. Jadi bukan berdasarkan darah, bukan berdasarkan nasab, bukan berdasarkan keluarga, bukan berdasarkan status sosial, semata-mata kembali kepada pribadinya masing-masing, keimanannya masing-masing, seberapa takwa dia kepada Allah. Betul, di dalam agama kita dianjurkan, bahkan ada hadis yang menyebutkan man khada'a man khada'a linnasi man tawadda'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba sulsai iman. Siapa orang yang tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan orang lain, li ghinahu, karena kekayaannya. Jadi menghormat orang lain memang dasarnya tidak lain, hanya karena kekayaan. Kalau ini orang nggak kaya tidak akan saya hormat. Nah, orang yang demikian sampai bahkan disanjung-sanjung dan selain sebagainya, ya, karena memang berdasarkan hanya dasarnya cuma satu, dia menghormati orang lain hanya atas dasar kekayaan orang itu. Dhahaba sulsai iman, maka hilang 2/3 imannya. Hati-hati. Maka banyak ulama yang mengatakan, termasuk di dalam Nashihul Iman, dianjurkan kita hanya boleh dianjurkan menghormati orang lain karena 2 faktor. Yang pertama karena ilmunya, yang kedua karena amal solehnya. Adapun di luar daripada itu, maka dianjurkan kita saling menghormati karena sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepada binatang. Makanya dalam sabda Rasul, haram kita membunuh binatang dengan cara dibakar. Saking harus menghormati kepada seluruh sesama makhluk Allah. Jangankan manusia, hewan saja dimuliakan. Demikian. Adapun kembali masalah yang beredar kemarin ini, ya, landasan dasarnya tetap wallahu a'lam bishawab. Walaupun dengan pembuktian secara genetik, tidak menutup kemungkinan walaupun dengan cek genetik, namanya gen manusia karena perjalanan waktu yang lama, bahkan antara kita sekarang dengan baginda Rasul sudah terlewat, sudah hampir 1500 tahun. Tidak menutup kemungkinan gen tersebut akan berubah. Walaupun maaf, jangankan di luar, jangankan di Makkah, bahkan di Indonesia ada rambutnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Persen rambutnya baginda Rasul kan kita nggak bisa jadi. Bisa saja dari dulu kalau sudah diganti. Walaupun yang namanya rambut tidak akan pernah hancur, akan makan waktu. Gitu. Hanya saja kita tidak bisa memastikan. Hanya pertanyaannya, apakah rambut yang ada di situ betul-betul 100% rambutnya baginda Rasul? Kan kita nggak bisa jadi. Bisa saja dari dulu kalau sudah diganti. Walaupun yang namanya rambut tidak akan pernah hancur, akan makan waktu. Gitu. Hanya saja kita tidak bisa memastikan 100% apakah rambut yang dilindungi itu rambutnya baginda Rasul atau janggutnya baginda Rasul. Kita nggak tahu pasti.
Yang pada intinya ketika kita menghadapi siapapun, terkhusus itu orang berilmu, terlebih-lebih amalnya soleh, akhlaknya bagus, maka siapapun itu kita muliakan. Toh ternyata kalau kita lihat sejarah, jangankan sekarang ini yang mengaku dirinya habaib, bahkan ternyata wali songo yang tidak disebut habib, ternyata itu adalah keturunan baginda Rasulullah SAW. Ya, benar tak? Tapi itu disebut habaib. Artinya mana? Artinya kembali lagi kepatokannya kepada ayat Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling takwa. Mohon maaf, jangan sampai kita termasuk golongan yang membenci habaib. Hati-hati. Ratibnya kita amalkan, baik itu ratib al-aqos, ratib al-hadad, burdahnya kita amalkan, bahkan kitab-kitabnya kita kaji. Mohon maaf, Sakinatun Najah juga karangan habaib. Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami, orang Hadramaut. Ya, termasuk kitab ini ada habaib karangannya. Termasuk kitab tasawuf, ya, Risalatul Muawana karangan habaib, Risalatul Diniyah karangan habaib. Tuh, punten, jangan sampai kita termasuk orang yang membenci, ternyata malah kita pakai. Nggak masuk yang demikian. Ya, ayo, tapi di telepon cek bahasa orang mah. Mantan ayo. Jadi mana? Cukup sikap kita, tenangkan diri kita, tenangkan hati kita, sudah stop pemikiran kita. Jadi patokannya siapapun itu, ketika dia berilmu, ketika dia amalnya soleh, terlebih ketika akhlaknya baik, mau habaib kek, mau bukan kek, kiai biasa kek, ustadz biasa kek, tetap harus kita hormati. Ya segitu patokan anak gampang. Karena pada intinya bahkan diterangkan oleh Syekhun Nawawi di dalam kitab Hadis Arba'in, jelas-jelas beliau mengutip sebuah hadis qudsi. Rasul bersabda, firman-Nya Allah langsung bersabda, makanya disebut hadis qudsi. Ya, kalimatnya kalimat Allah yang disabda, yang termasuk sabda Nabi, maka disebut hadis qudsi. Nabi jelas-jelas dengan tegas menyebutkan keturunan itu, silsilah itu, darah itu tidak akan menjamin keselamatannya nanti di akhirat. Siapa orang yang tidak berilmu dan tidak beramal soleh, maka dia akan termasuk orang yang merugi. Silakan cari di dalam hadis Arba'in. Ya, nyayat. Hati-hati. Jadi cukup kesimpulannya, siapapun itu ketika dia orang berilmu, habaib atau bukan, ketika beramal soleh terlebih akhlaknya bagus, mesti kita hormati. Itu aja. Ya, kebaikannya kita ambil, keburukannya jangan. Toh ada yang jelek, ada yang enggak baiknya. Maaf, yang namanya oknum jangankan di dalam habaib, toh di mana saja juga ada. Benar tuh, Pak? Iya, di dalam pemerintahan pun oknum banyak. Bukan berarti pemerintahan nggak ada yang jujur, nggak ada yang soleh. Punten. Ya, jangan nyebut yang macam-macam. Ketika ada yang nggak baiknya, yaitu oknum, jangan diikuti. Toh prinsipnya kita semua diajarkan oleh guru-guru kita, khudh ma sofa wadah ma kadar. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Gitu, jangan dihukumnya. Bosma kan kalau memang waktunya serada penting ya, waktunya udah agak malam, jadi kitab kita tutup aja. Kita sedikit menyinggung membahas tentang maulidan, karena memang ya satu kaul tadi saya bilang menurut kalender Cibogor bahwa ini adalah malam tanggal 1 Maulid. Menurut kalender Kemenak tanggal 1 Maulid adalah besok malam. Yang pada intinya sudah jelas, sudah sering kita dengar dari guru-guru kita. Rasulullah SAW bersabda, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan menjadi
penolong untuknya, akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Bentar. Kalau menurut pribadi, saya tegaskan, kalau menurut pribadi berkata dengan tegas bahwa memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hukumnya wajib. Kenapa demikian? Kita lihat Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah menerangkan tentang syukur. Punten, lihat lagi di dalam hadis qudsi. Ya Allah berkata, Allah berfirman, sabdanya Rasul, firmannya Allah, laulaka lama khalaqtul aflah. Kalau saja seandainya tidak ada engkau hai Muhammad, sampai 3 kali Allah mengatakan demikian. Kalau tidak ada engkau, kalau tidak ada engkau, lama khalaqtul aflah, niscaya tidak akan aku ciptakan alam semesta. Artinya bahkan dengan tegas Syekh Nawawi mengutip sebuah hadis di dalam Syarah Safinah, ya, wajib hukumnya termasuk ke dalam bersyukur kepada Allah adalah bersyukur kepada yang menghantarkan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau di hadis yang lain, faman lam yashkurin nas lam yashkurillah. Di hadis yang lain, siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia dalam artian berterima kasih, maka pada hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah. Betul, hakikatnya rezeki kita dari Allah langsung, cuman syariat wasilahnya adalah dari atasan kita. Maka mesti kita berterima kasih. Dengan cara mana? Dengan cara bekerja sebaik-baiknya, kan gitu, sepantasnya dan kepantasannya. Artinya syukur itu perintah Allah, bahkan hukumnya wajib. Lalu apa hubungannya dengan maulid? Saya bilang tadi hadisnya, bahkan ini hadis qudsi. Kalau tidak ada engkau hai Nabi, bahkan kata Allah langsung, tidak akan ada alam semesta beserta isinya. Nah pertanyaannya, kita nih termasuk alam semesta dan isinya bukan? Ya. Kita nih ciptaan Allah bukan? Ya. Artinya tidak akan ada kita, atau tidak akan ada sesuatu pada diri kita, termasuk keahlian kita, termasuk kepunyaan kita. Pak RW buka mobil, Pak RW punya jabatan, bahkan dirinya pribadi adalah hakikatnya wasilah adanya, sabab adanya, hikmah adanya. Karena hikmahnya Allah ciptakan Rasul. Tuh, kita syukur akan rezeki saja wajib, syukur akan kemampuan ilmu pemberian Allah wajib, apalagi sababul wujud yang menjadi sabab adanya kita semua. Berarti hukumnya jelas wajib. Adapun itu peringatan, beda dengan perayaan. Nah kalau perayaan kembali kepada kemampuan, kembali kepada niat, kembali kepada keinginan. Artinya memperingati minimal dengan mana? Paling minimal banget sujud syukur, syukur sholat hajat, syukur baca maulid. Maulidnya mau dipakai, mau berjanji, mau sintuturan atau hadiah ulangi, mangga silakan. Gak perlu banyak, minimal diri kita pribadi. Oh saya punya anak, punya istri, punya keluarga, anak istri aja, anak istri kita. Yuk kita tawasul. Setelahnya kita baca maulid, kita baca sholawat, kita niatkan takdim, kita niatkan tazkir, takdim, bersyukur kita adanya Rasul SAW. Bukan sekedar bersyukur adanya Rasul. Mana yang paling hebat daripada pemberian Allah kepada diri kita? Jabatan anak, mobilnya, duitnya, sehatnya, atau apa yang lebih hebat daripada itu? Nah, coba. Keimanannya. Itu yang paling hebat. Benar tak? Kita dihidupkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, bahkan diberikan kemampuan dan diberikan kepunyaan oleh Allah. Itu hebat. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu, yaitu diberikan keimanan oleh Allah.
Itu yang lebih hebat. Dan hakikatnya maaf, lagi-lagi kita beriman kepada Allah atas takdir Allah, atas irada Allah, berarti ada hubungannya dengan wujudnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuhnya, maka niatkan ketika kita memperingati maulidnya, kita niat syukur kita dijadikan umat Rasul, kita niat syukur dijadikan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Gitu. Nah, kalau kita punya harta yang lebih, duit yang lebih, baru rayakan. Malah kalau bisa tiap orang merayakan. Pak RW ngerayakan sorangan, ngundang penceramah, gitu. Bodoh nama. Cuman kan kita bertanya satu pertanyaan.